Assalamualaikum teman-teman. Di sini kan mungkin banyak dari teman-teman yang tidak tahu tentang sistem informasi rumah sakit. Jadi tetap stay tune karena kita akan bahas sama-sama tentang sistem informasi rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Besewinda Puspitasari. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Untuk mengetahui sistem informasi rumah sakit, yang pertama itu kita harus tahu artinya dulu. Jadi rumah sakit itu adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya yaitu indikator pelayanan rumah sakit. Di sini ada 6, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada BOR, bed occupancy. Tingkat pemanfaatan tempat tidur itu sebanyak 60-85%. Yang kedua itu AFLOS, Avenger long of stay, rata-rata lama perawatan pasien yang ideal selama 6-9 hari. Yang ketiga itu ada TOY, turn of internal penggunaan tempat tidur dari saat kosong hingga terisi kembali dengan interval 1-3 hari. Yang keempat itu ada bed turnover, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dengan standar normal penggunaan 40-50 kali. Yang kelima ada NDR atau net death rate, angka kematian lebih dari 40 jam setelah dirawat untuk 1000 penderita keluar. Yang terakhir itu ada GDR, gross death rate, atau angka kematian untuk 1000 penderita. Selanjutnya mari kita bahas tentang sistem informasi rumah sakit. Jadi kita bahas pengertian dari sistem informasi rumah sakit ini dulu, yaitu suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Ada 3 kegiatan pokok yang dilakukan rumah sakit. Yang pertama itu adanya transaksi karena adanya transfer barang dan jasa. Yang kedua adanya catatan kesehatan. Catatan kesehatan itu pasien dan catatan biaya pasien. Yang ketiga itu ada informasi, memberikan informasi dari berbagai data dan kegiatan. Selanjutnya ada komponen dalam sistem informasi rumah sakit. Ada 2. Yang pertama itu informasi untuk pencatatan data dan memberikan informasi baik kepada pimpinan rumah sakit atau pimpinan departemen dan masyarakat. Yang kedua ada rumah sakit untuk mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan dan strategi. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi rumah sakit. Yang pertama yaitu mengembangkan strategi perkembangan rumah sakit di masa yang akan datang. Yang kedua, mengambil keputusan jenis kegiatan dan jenis pelayanan apa yang akan diberikan untuk ditingkatkan dari beberapa besar tarif yang ditetapkan. Yang ketiga, menetapkan informasi, sinkronisasi khususnya dengan pelanggan internal dan masyarakat. Yang terakhir, mendukung pimpinan rumah sakit atau departemen pemilik dalam menetapkan arah dan rencana pembangunan kesehatan. Selanjutnya ada pendekatan yang dipakai dalam sistem informasi rumah sakit. Pendekatan sistem informasi rumah sakit itu ada 2. Yang pertama input dan proses. Kita bahas yang pertama yaitu tentang input. Pendekatan input itu yang pertama ada informasi, yaitu berbagai format data yang sudah ada baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua itu ada peralatan, baik perangkat keras maupun berbagai lemari, meja, dan kantor. Yang ketiga yaitu ada dana. Berapa besar dana yang diperlukan untuk perencanaan, implemental, dan berjalannya kegiatan.
Selanjutnya yaitu pendekatan melalui proses. Yang pertama ada kreasi, meliputi pengarahan, gambar, salinan, output, dan komputer. Yang kedua ada distribusi, apakah dalam satuan meja antara satuan kerja atau eksternal. Selanjutnya yang nomor 3 adalah penggunaan, apakah untuk mengambil keputusan, dokumentasi, laporan, referensi untuk masalah yang berkaitan dengan hukum atau politik. Yang keempat itu ada pemeliharaan, bagaimana dengan teknik penyimpanan dan pemeliharaan tersebut. Selanjutnya yaitu penyimpanan mana saja yang aktif, sementara, dan permanen. Yang keenam itu ada pemusnahan, apakah barang tersebut dihancurkan, dibakar, dan sebagainya. Selanjutnya ada output. Output ini informasi apakah untuk pimpinan rumah sakit, departemen kesehatan, maupun masyarakat. Yang keempat itu outcome atau hasil dari output, menilai perubahan atau dampak suatu program sistem mengenai perkembangan dalam skala besar. Yang terakhir yaitu feedback, umpan balik untuk mengevaluasi atau melihat sejauh mana program atau sistem tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi rumah sakit. Yang pertama itu ada substansi sistem informasi medis. 10 jenis penyakit penyebab utama kematian, morbiditas pasien rawat inap atau jalan, keadaan penyakit khusus atau jalan, status imunisasi, dan peralatan medis. Yang kedua adalah substansi sistem informasi tagihan biaya. Yang ketiga yaitu substansi sistem informasi akuntansi, laporan pendataan, laporan piutang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu substansi sistem informasi logistik, yaitu stock of name, data inventaris rumah sakit, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu sistem informasi farmasi, yaitu stock of name dan barang medis. Yang terakhir sistem informasi pegawaian, data keterangan rumah sakit, jumlah pegawai cuti, dan kenaikan pangkat. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen rekam medis. Kita akan bahas pengertiannya dulu, yaitu sistem informasi yang berkenaan dengan terapi, diagnosa, dan masalah medis lainnya. Yang kedua ada informasi medis yang diproses di rumah sakit. Yang pertama itu ada rawat jalan, kegiatan poliklinik, penunjang medik, check up atau morbiditas. Selanjutnya yaitu rawat inap, pelayanan rawat inap, kamar operasi, kamar bersalin, dan mortalitas. Selanjutnya yaitu manfaat dari sistem informasi manajemen rekam medis, yaitu salah satu prasyarat pengembangan mutu terpadu adalah orientasi pada data informasi yang disampaikan kepada manajer rumah sakit berdasarkan data yang akurat, tepat waktu tersaji dalam format yang sesuai, akan mendukung dalam pengambilan keputusan manajemen secara efektif. Proses data rekam medis yang sedemikian besar memerlukan teknologi komputer semakin lama dan semakin terjangkau karena harga yang semakin murah dengan kapasitas kerja jauh meningkat. Selanjutnya yaitu komputerisasi rekam medis, penambahan beban proses data, namun kemungkinan perdayagunaan data tersebut sehingga diperoleh berbagai keuntungan. Misalnya, kecepatan waktu dalam pengambilan keputusan medis sehingga mutu pelayanan atau asuhan semakin membaik. Yang kedua yaitu kemudahan penyajian data sehingga penyampaian informasi akan lebih efektif. Yang ketiga itu pembentukan database yang memungkinkan penelitian, simulasi, dan pendidikan tenaga medis maupun paramedis berdasarkan data yang nyata. Yang terakhir yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya biaya, cost containment, dengan sistem penyediaan bahan inventory yang dapat menekan biaya penyimpanan, pemesanan barang maupun stock out.
manajemen utilasi penyangkut tindakan atau prosedur yang tidak perlu. Pembahasan terakhir yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit di masa depan. Seiring dengan kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam teknik informasi dan keterlibatan profesi dalam memasuki paradigma baru, namun tetap saja sistem rekam medis masa depan harus bertumpu pada setidaknya 5 tujuan mendasar, antara lain yang pertama yaitu rekam medis masa depan tetap harus menunjang pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan pasien. Yang kedua, sistem rekam medis harus menambah produktivitas profesional pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan tadi dapat menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton video saya.